Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Juniarti dari kelas F21. Video ini saya buat untuk mengerjakan tugas sejarah, yaitu pemerintahan Orde Baru. Apa itu latar belakang Orde Baru? Jadi, latar belakang Orde Baru terjadi dari pelalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada tahun 1966. Kondisi Indonesia saat itu sangatlah krisis, baik dalam segi politik, ekonomi, dan sosial. Pemerintahan Soekarno menghadapi ketegangan politik internal dan eksternal, serta ekonomi yang merosot. Melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang diberikan Soekarno kepada Soeharto, Soeharto mulai mengambil alih kendali pemerintahan dan membentuk pemerintahan Orde Baru. Orde Baru menekankan stabilisasi politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional sebagai fokus utama, dan Soeharto sebagai pimpinan yang otoriter. Jelaskan perekonomian pada masa Orde Baru secara singkat. Perekonomian pada masa Orde Baru di Indonesia dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Fokus pada pembangunan ekonomi yang dipimpin oleh pemerintah, Soeharto mengimplementasikan kebijakan stabilisasi ekonomi dan mengutamakan sektor pertanian dan industri, serta mengandalkan bantuan luar negeri, terutama di Amerika Serikat dan negara-negara barat. Dalam periode di Indonesia, berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama pada sektor industri dan sektor ekspor. Berkat kebijakan ekspor minyak, gas, dan hasil bumi lainnya, namun perekonomian juga sangat bergantung pada sektor sumber daya alam dan utang luar negeri. Pada masa Orde Baru, terjadi krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998, menyebabkan perekonomian Indonesia ambruk dan membawa jatuhnya rezim Soeharto. Jelaskan secara singkat penataan politik pada masa Orde Baru. Penataan politik pada masa Orde Baru di Indonesia yang berlangsung dari 1996 hingga 1998 di bawah pimpinan Presiden Soeharto, ditandai dengan penerapan sistem politik yang sangat terpusat dan otoriter. Pemerintahan Orde Baru mengutamakan stabilisasi politik dengan cara memperkuat kekuasaan eksekutif melalui kontrol ketat terhadap lembaga-lembaga negara dan pembatasan terhadap kebebasan politik serta oposisi. Partai-partai politik dibatasi dan hanya 3 partai yang diizinkan beroperasi, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Keberhasilan pemerintahan pada masa Orde Baru, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia tumbuh pesat, terutama pada sektor industri dan ekspor. Yang kedua, stabilisasi politik. Pemerintahan berhasil menciptakan stabilisasi politik setelah masa kekacauan pasca G30 SPKI dan mengedolisiskan kekuasaan dan mengurangi ketegangan sosial. 3. Pembangunan infrastruktur. Jadi, banyak proyek infrastruktur yang besar seperti jalan raya, bendungan, dan pelabuhan. Yang keempat, peningkatan sektor pendidikan. Pemerintahan Orde Baru juga berhasil meningkatkan aset pendidikan dan menurunkan tingkat buta huruf. Berakhirnya masa Orde Baru. Orde Baru berakhir pada 21 Mei 1998 setelah terjadi krisis ekonomi yang parah dan protes besar-besaran di seluruh Indonesia. Presiden Soeharto yang memerintah sejak 1966 mengundurkan diri setelah tekanan dari masyarakat, mahasiswa, dan kalangan militer yang menuntut reformasi. Pengunduran diri Soeharto mengakhiri rezim yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Itulah video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.